Tadi Tuhan ingetin betul-betul, Tuhan tuh mau kasih sukacita ya, damai sejahtera. Buat berapa saudara yang mungkin bergumul dan punya tantangan dan gak bisa ada solusi. Ayo mari kita jangan bergantung sama kekuatan sendiri, amin. Bergantung sama Tuhan, pegang tangan Tuhan, jalan sama Tuhan. Karena Tuhan yang punya solusinya, karena Tuhan yang tahu masa depan kita, karena Tuhan mau pegang kendali atas hidup kita. Makanya hari ini saya mau bicara tentang satu topik ya. Topiknya judulnya adalah tuntunan Roh Kudus di hidup saya, di hidup kita. Nah mungkin kita pernah bingung tentang masa depan, kita mungkin pernah galau, kita mungkin gak tahu nanti gimana jadinya. Kita mikirin anak kita mikirin cucu kita, nanti sekolah, kuliah, nikahnya sama siapa gitu ya. Kita mikirin keuangan kita, usaha kita, nanti berkembang apa enggak ya, nanti cukup enggak ya. Nah saudara, satu kalimat ya, boleh diklik, dibuka. Yang saya percaya kata seorang filosofer adalah the only constant in life is change. Perubahan itu suatu yang konstan dalam hidup ini. Saya kemarin tuh buka sebuah riset bahwa katanya pekerjaan yang paling diminati oleh Gen Z, generasi Z-nya Indonesia adalah YouTuber. YouTuber saudara. Bayangkan 20 tahun yang lalu gak ada kerjaan ini. Mungkin 10 tahun yang lalu aja gak kedengeran namanya kerjaan YouTuber. Dan sekarang jurusan kuliah yang diminati anak-anak di Amerika yang mau kuliah adalah AI engineer, insinyur AI. Bayangkan saudara sekarang kita mungkin 10 tahun yang lalu nggak pernah dengar kata AI gitu ya. Tapi AI itu kalau saudara beli handphone Samsung dipromosi namanya Samsung AI gitu ya saudara. Karena sekarang AI itu katanya bisa tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita kepengen bahkan sebelum kita pikirin. Makanya saudara jangan kaget kalau buka Tokopedia, loh ini yang saya kemarin pengen, kayaknya baru kepikiran kok udah muncul gitu ya. Secanggih itu si AI saudara. Lagi buka Instagram, nggak kepikiran, loh kok tiba-tiba jualan rumah, padahal baru kepikiran mau beli rumah. Nah secanggih itu AI saudara. Karena dia bisa mengkombinasikan data-data. Dan yang saya mau sampaikan adalah, kalau kita mau berharap semua itu konstan dan pasti, nggak bisa gitu ya. Ini contoh-contoh perubahan udah jelas dan nyata. Dan hidup tuh terus berubah. Ada orang yang kehilangan anaknya. Karena sudah menikah, keluar dari rumah, kangen gitu ya. Ada yang kehilangan orang tuanya. Karena orang tuanya mungkin sudah dipanggil Tuhan duluan. Ada yang kehilangan hartanya. Karena mungkin kejadian, kerugian, ditipu dan sebagainya. Ada yang kehilangan kesehatannya. Yang tadinya bisa lari, bisa olahraga. Sekarang akhirnya nggak bisa ngelakuin semua itu. Change is the only constant in life. Perubahan itu sesuatu yang konstan akan terjadi lagi dan lagi dan lagi dalam hidup. Oleh sebab itu, klik yang berikutnya. Kita butuh banget, katakan sama-sama 2, 3, tuntunan Roh Kudus di hidupku. Dia mau menuntun kita every day. Setiap hari, kemanapun, dalam semua kondisi situasi, dia mau tuntun kita terus. Nah, seperti apa sih tuntunan Roh Kudus? Ada satu ayat, klik yang berikutnya. Kita baca di Galatia 5 ayat 25. 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Nah, saya mau ilustrasi dulu. Boleh saya minta tolong Pak? Nah ini ilustrasi singkat. Nah dipimpin tuh gimana? Oke, kata aslinya adalah kata stoikeo. Dalam jalan tuh baris berbaris, menjaga langkah jalan dan dalam aturan. Siapa di sini pernah ikut Paskibra? Saudara pernah ikut Paskibra? Oh nggak pernah ikut Paskibra ya. Kalau Paskibra itu pernah ikut Paskibra Pak? Nggak pernah, oke. Ya udah kita ilustrasinya di bawah aja Pak, biar lebih luas Pak. Dia bilang maju jalan gitu ya, maju jalan Pak. Nah ini baris berbaris gitu kan. Nah tapi seringkali kita sama Roh Kudus itu, oke siap ya Roh Kudus maju jalan, maju Pak jalan Pak. Di sana ada cewek cakep tuh, sana tokonya lagi diskon. Nyasar kita, bukan ngikutin malahan kemana-mana. Ada lagi, ada sikap yang kedua nih, biasa kalau seru ngikuti Roh Kudus. Maju jalan, maju Pak, jalan Pak. Serem ya, susah bahaya, ntar aja, tunggu dulu, lihat dulu. Berhasil gak? Gak berhasil, saya gak ikutan gitu kan. Sering kita kan gitu ya, kalau gak pilihannya kita terdistraksi, lihat kanan kiri, atau kita gak percaya, yang bener nih Roh Kudus nih, masa lewatnya kayak gitu jalanannya, saya nggak mau ikutin, ntar dulu kalau udah yakin baru.
Padahal Roh Kudus mau kita follow. Katakan sama-sama follow. Mengikuti. Oke, makasih Pak. Silakan duduk, tepuk tangan dulu. Pagi-pagi gue dikerjain katanya. Saudara, kita tuh kalau mau dipimpin, kita mesti belajar mengikuti. Nah, Roh Kudus tuh mau memimpin hidup saudara dan saya. Dan siapa percaya Roh Kudus tahu yang terbaik buat kita, katakan amin. Makanya kalau di dalam hidupnya itu konstannya perubahan, kita mesti belajar mengikuti. Follow. Nah, kalau kita follow, saudara, yang pertama, kita percaya Roh Kudus mau apa? Holy Spirit empowers us for a purpose. Roh Kudus memberdayakan kita untuk sebuah tujuan. Katakan sama-sama tujuan, saudara. Nah, saudara, kenapa saya pakai bahasa Inggris? Karena nilai kita adalah empower by the word and Holy Spirit. Yuk katakan sama-sama 2-3, empower by the word and the Holy Spirit. Di tema bulan ini kita masuki rebuild spirit. Dan tema kita tentang empower by the word and the Holy Spirit. Ada pimpinannya, ada pemberdayaannya Roh Kudus. Dan pemberdayaan Roh Kudus itu satu yang dia mau lakukan adalah dia mau kasih tujuan buat kita. Ayatnya dulu kita baca Galatia 5 ayat 16. Yuk kita baca 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Kata oleh ini tuh ada sumbernya, ada source-nya, ada baterainya, ada listriknya yang membuat kita bisa nyampe ke sebuah tujuan. Nah, gambaran ini, klik berikutnya, itu kita bisa lihat di perjanjian lama. Saudara pernah lihat gambar ini? Gambar apakah ini, saudara? Tiang awan, ya. Jadi bangsa Israel tuh dipimpin tiang awan, tiang api. Ini adalah gambarannya Roh Kudus di perjanjian lama. Nah, tiang awan tuh kalau siang, supaya nggak kepanasan. Karena di padang gurun panas kalau siang. Tiang api itu kalau malam dia muncul, supaya nggak kedinginan. Karena di padang gurun kalau malam dingin banget. Nah, yang menarik adalah pada saat tiang ini maju, gerak, ini semua tenda-tenda ini, semua kayak maksudnya itu dibongkar. Semua ditaruh dan orang Israel ikut. Kayak tadi kan, maju jalan, maju. Nah, dia maju, dia ikutin si tiang itu. Maju, pindah ke sana, maju. Tapi saudara kepikir nggak orang Israel itu nggak tahu sebenarnya mau dibawa kemana. Dikasih janji, kamu akan ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu ya di Israel. Tapi masalahnya, di Kanaan Tapi masalahnya mereka ini udah bertahun-tahun tinggal di Goshen. Banyak mereka tuh kagak pernah keluar negeri gitu loh saudara. Nggak tahu yang namanya tanah Kanaan itu di mana. Maka mereka jalan. Waktu mereka jalan mereka nggak tahu ini mau kemana, dibawa kemana. Dan seringkali hidup kita waktu kita ngikutin Roh Kudus kita nggak tahu ini mau dibawa kemana. Karena kita belum bisa lihat ujungnya. Karena kita baru lihat yang ada di sini. Nah seringkali saudara kita begitu fokus sama yang di sini, kita nggak bisa ngelihat bahwa di ujung ini Roh Kudus punya tujuan yang luar biasa. Kita lihat masalah dan tantangan. Duh kok nggak enak ya, kok berat ya, kok sulit ya. Kapan Tuhan keluar dari sini? Padahal di ujung sana masih ada tujuan Tuhan yang luar biasa. Boleh nggak hari ini kalau kita sering banget lihat terus ke bawah? Lihat terus ke situasi, kondisi, dan masalah. Dan yang gak kelar-kelar. Hari Roh Kudus mau angkat muka kita untuk lihat ke depan. Ke tujuan yang Tuhan kasih. Dan kita fokus jalan ke situ. Yang percaya katakan amin saudara. Jangan lihat cuma kepada situasi dan kondisi. Tapi Tuhan bilang ayo lihat kembali. Purpose yang aku punya buat kamu. Tujuan yang aku punya buat kamu. Dan itu yang Roh Kudus pimpin setiap hari. Buat bangsa Israel. Keluar dari tanah Mesir. Menuju ke tanah Kanaan. But ada 2 poin yang kita bisa tangkap dari cerita ini. Yuk, klik yang berikutnya. Yang pertama, when there is purpose, there is focus. Ketika ada tujuan, ada fokus. Katakan sama-sama fokus. Tujuan itu membuat kita jadi tahu, oh nanti ke situ ya ujungnya. Saya mau tanya ujung hidup kita kemana sih saudara? Ke sorga. Yang percaya katakan amin saudara. Yuk katakan sama-sama sorga. Roh Kudus mau pimpin kita nanti sampai ke situ. Melewati semua alur kehidupan kita, tantangan kita, situasi kita, ujung-ujungnya dia mau bawa kita ke sorga sebetulnya. Dan ketika ada ketika ada tujuan, kita ada fokus, nanti kita ke sana. Kita boleh dibawa belok kiri jauh, belok kanan jauh, maju, atau bahkan kayaknya mundur. Tapi at the end of the day kita akan
sampai ke tujuan itu. Jadi prosesnya itu cuma perjalanan menuju ke tujuannya. Hari hidup kita ini proses. Tantangan kita ini proses. Masalah-masalah kita hadapi ini proses. Ujungnya kita semua mau bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang kekal. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang mau di sorga yang kekal katakan amin, saudara. Yang kedua, when there is purpose, there is peace. Kalau ada tujuan itu ada damai. Ingat sekali lagi bangsa Israel gak tahu ujungnya. Mereka dalam proses jalan lewatin. Tapi kenapa damai? Karena ada pimpinan Roh Kudus. Karena waktu dia lihat ke atas, ada Roh Kudus di sini. Dan waktu kita lihat ke hati kita, ada Roh Kudus di sini. Sebenarnya sama. Sekalipun kita nggak lihat tiang awan, tiang api, Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Itu kata Yohanes 14. Maka kemanapun kita melangkah, dalam keadaan sulit tantangan, dalam keadaan menang berkemenangan kaya, Roh Kudus tetap menyertai kita semua. Nah, saya kasih ilustrasi, klik berikutnya. Siapa di sini pernah pakai aplikasi ini, saudara? Ini namanya Google Maps. Saya pakainya iPhone, Pak. Ya udah. Ya, tapi iPhone saya tetap saya pakai Google Maps. Nah, si Google Maps ini, saudara, tujuannya buat apa? Buat apa? Buat menuntun kita ya ke tempat tujuan ya, saudara ya. Jadi kalau saudara naik Grab, naik Gokar gitu kan, mereka suka pasang tuh. Nanti saudara dengar tuh, dalam 200 meter belok kiri gitu kan. Dalam 100 meter belok kanan gitu ya. Tujuan si Google Maps itu memberitahu arah menuju sampai ke tujuan. Nah, klik yang berikutnya. Saya pernah satu kali itu perjalanan ke Yogyakarta. Siapa sih pernah ke Yogyakarta, saudara? Pernah? Oh, saudara belum pernah ya? Yang next time ke sana, saudara. Ya, perjalanan menuju Yogyakarta. Saudara tahu waktu dari keluar tol mau ke jalan biasa itu sekitar 45 menit masuk sampai ke kotanya. Dan masalahnya ketika saya ikutin Google Maps, karena ini pertama kali saya ke Yogyakarta pada waktu itu, dan saya naik mobil partner saya, yang saya juga nggak biasa nyetir, kita jalan kan, beloknya gimana nih? Ikutin Google Maps, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi sama Google Maps? Dia cari rute paling singkat. Apa rute paling singkat? Lewat sawah. Lewat pinggiran sawah. Mobilnya gede, soalnya Toyota Foxy, lewat pinggiran sawah nih, gimana ini? Nyampe kagak ini? Beloknya kemana ini? Tapi karena saya percaya sama Google Maps, maka Google Maps bilang dalam 200 meter belok kanan, iya lewat sawah terus. Dalam 300 meter belok kiri, belok aja saudara, jalannya cuma kecil pas-pas 2 mobil tapi ikutin terus. When there is purpose, there is focus. Kalau ada tujuan, ada fokus, saya tahu. Kalau saya ikutin Google Maps, saya nyampe ke Yogyakarta. Meskipun Google Maps gak selalu benar ya saudara ya. Ini ilustrasi, ingat saudara. Tapi yang kedua, ketika saya ikutin Google Maps, ada damai. Karena saya gak tahu jalanannya. Saya belum pernah ke sana, tapi saya percaya bahwa Google Maps ini akan membawa saya sampai ke tujuan itu. Nah saudara, Roh Kudus lebih dari Google Maps tentunya gitu ya saudara ya. Tapi yang saya percaya, klik yang berikutnya, kita perlu ikuti pimpinan Roh Kudus untuk tujuan hidup kita. Yuk katakan sama-sama ikuti. Karena kalau kita mau nyampe ke tujuan yang Tuhan kasih tadi, Tuhan berikan Roh Kudus untuk menyertai kita selama-lamanya, pimpin nih. Langkah demi langkah, belok kiri, dalam 200 meter belok kanan, dalam 100 meter belok kiri, ikutin. Nah kadang-kadang jalan kecil. Ini kan kalau saudara lagi dalam masalah tekanan, kebingungan, keraguan, saudara kayak lagi jalan-jalan yang susah, yang berbatu-batu kayak tadi pinggir sawah. Tapi Roh Kudus tahu ujungnya. Amin saudara. Makanya kita perlu belajar ikuti pimpinan Roh Kudus untuk tujuan hidup kita. Ini poin yang pertama. Holy Spirit empowers you for a purpose. Yang kedua sekarang. Holy Spirit empowers you for transformation. Dia mau memberdayakan kita untuk transformasi. Apa itu transformasi? Kita lihat dulu ayatnya. Dikatakan Galatia 5 ayat 17. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan.
sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara masih ingat bahwa keinginan daging ini tuh kuat banget gitu loh. Dia tarik menarik tadi dikatakan di ayat ini. Ada keinginan untuk melakukan hal yang salah. Keinginan untuk melakukan yang memuaskan diri sendiri doang. Dan kalau kita lakuin ini persis kayak gambaran tadi. Pak, sekali lagi dong Pak. Ya, diulang lagi gitu ya. Roh Kudus bilang jalan, tapi saya ngeliatnya ke sono. Gitu ya. Saya pengennya ke situ. Karena saya mau dituntun sama keinginan daging, saya nggak ikutin Roh Kudus. Atau tadi, Roh Kudus maju sih, tapi saya ragu-ragu, ntar dulu, serem gak ya? Roh Kudusnya udah jauh, jauhan dikit Roh Kudus. Jauhan dikit. Saya nggak ngikutin, karena keinginan daging saya. Nah keinginan daging menghambat kita mencapai kepada tujuan yang Roh Kudus miliki buat kita. Tapi Roh Kudus mau kita nih jalan bareng sebetulnya. Jalan bareng, terus pimpin. Dan waktu kita jalan bareng, ada transformasi. Saya jadi makin mirip sama orang yang saya dekat. Saudara pernah dengar kata-kata itu ya? Suami itu semakin mirip sama istrinya. Ya, saya ada lihat foto artis Korea yang menikah, yang Crash Landing on You itu. Nah, setelah di foto 2 tahun kemudian, senyumannya katanya jadi sama. Gitu ya. Kenapa? Karena suami sama istri jadi semakin lama semakin mirip. Nah kalau kita dekatnya sama Roh Kudus, kita akan semakin mirip sama Roh Kudus. Kita diubah sama dia, semakin serupa Kristus. Siapa yang pengen menjadi semakin serupa Kristus? Katakan amin, saudara. Silahkan duduk Pak, terima kasih. Aduh dikerjain pagi-pagi, makasih ya Pak. Nah, klik yang berikutnya. Ini perlu pernyataan ini, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Submission leads to transformation. Penundukan diri memimpin kepada transformasi. Saudara, untuk kita bisa diubah sama Roh Kudus, kita mesti tunduk. Karena dipimpin itu kadang orang ngikut setengah hati gitu ya. Orang ngikut kalau lagi enak. Orang ngikut kalau semua baik-baik aja. Tapi kalau kita mau dipimpin, kita mesti bilang dalam keadaan senang, susah, enak, gak enak, saya mau ikut sama Roh Kudus. Yang percaya katakan amin saudara. Ikut terus. Dan ini yang terjadi. Klik yang berikutnya. Submission will lead to transformation karena, klik yang berikutnya. Boleh diklik? Ya, karena ini saudara. Ayatnya dulu ya, saya bacakan buat saudara. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia gak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah kata perbuatan daging ini menarik. Karena perbuatan ini gak satu, tapi banyak. Dan sampai belakang ini, sampai dibilang gini sebenarnya. Kalau saudara baca, dan sebagainya. Kenapa dan sebagainya? Karena Paulus tuh bilang, ini gak habis-habis kalau gue list semua. Dan kalau diikutin, dia tuh akan saling sambung menyambung kayak pohon ini. Nah ini pohon beracun gitu loh saudara. Dan akarnya itu sambung menyambung. Nah saya jelasin dengan ilustrasi adalah poin-poin di sini. Oke. Yang pertama kata percabulan itu adalah kata aslinya porneia. Ya kalau saudara pernah nonton film porno, nah itu saudara. Dan kata porno ini itu punya kekuatan destruktif yang luar biasa karena dia berakar. Jadi ketika orang itu berdosa terhadap dirinya sendiri itu menghancurkan bait Roh Kudus dalam diri dia. Dan ini membuat dia jadi susah lepas. Makanya orang yang kecanduan pornografi itu otak katanya rusak. Sel-sel otak itu ada yang rusak. Onani, masturbasi itu keterikatan dia. Nah ini contoh satu. Ketika tubuh bait Roh Kudus digunakan untuk dosa, Roh Kudus susah banget mimpin orang ini. Yang kedua itu si hawa nafsu. Nah hawa nafsu itu apa sih saudara? Cinta kepada dosa yang begitu besar hingga seorang gak peduli lagi tentang apa yang Tuhan ataupun orang pikirkan atas tindakannya. It means bahwa ketika ada hawa nafsu, apapun dilegalkan untuk mencapai yang dia inginkan. Wah supaya saya bisa diterima sama orang, saya beli baju yang mahal, saya beli sepatu, saya beli gadget, pinjol. Bayarnya gak tahu gimana. Keluarga yang ikutan menderita gara-gara si pinjol ini gitu ya. Atau demi saya naik jabatan, saya sikut kanan, saya sikut kiri, saya pastiin orang dimanipulasi. Yang penting saya di posisi atas.
Nah itu namanya hawa nafsu. Yang ketiga nih, penyembahan berhala. Saudara mungkin bilang gini, di rumah saya Pak, nggak ada tuh patung-patung Pak. Tapi tahukah saudara bahwa di dompet kita, ya bisa di dompet kita. Di kantong kita ada tempat penyembahan berhala yang lebih luar biasa, ini dia. Gitu loh saudara. Gimana kita menyembah berhalanya gini. Gitu kan. Terus kalau saudara udah ngelihat ini, 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, 3 jam kemudian. Terus saudara bilang sama kita, saya nggak punya waktu baca Alkitab. Tapi anehnya saya punya waktu lihat Instagram dan TikTok dan WhatsApp dan sosial media lainnya. Betul gak sih saudara? Kan kita sekarang gitu ya, bangun tidurku terus IG gitu ya. Tidak lupa ku buka FB gitu ya. Habis mandi ku buka TikTok. Gak heran orang kayak gini pada stres semuanya. Karena ngebandingin diri sama orang gitu kan. Nah ini tuh bentuk penyembahan berhala yang luar biasa. Kalau kita nggak berjaga-jaga. Nggak saudara, abisnya jangan jual handphonenya atau kasih ke saya gitu ya. Nggak usah saudara. Ya, bukan soal itunya. Tapi apa yang terutama di hidup kita. Ini kan namanya alat komunikasi. Betul ya saudara ya. Kalau kita mau dipimpin sama Roh Kudus. Jadi yang pertama harusnya apa? Yuk bangun pagi kita baca Alkitab dulu. Ya, berdoa dulu. Setelah itu saudara baru buka yang lain. Kalau saudara sibuk, saudara punya banyak urusan. Ayo kita bangun lebih pagi sedikit. 10 menit, 15 menit, ambil waktu. Baca Alkitab, berdoa. Luangin waktu ini buat Tuhan. Karena pada saat kita luangin waktu ini buat Tuhan, kita lagi submit, lagi tunduk tadi. Sehingga berhala gak bisa ikut hidup kita. Nah, contoh satu lagi ya, amarah. Ledakan emosi yang, tadi ayatnya boleh, ledakan emosi yang gak terkontrol. Saudara ini juga menarik, karena waktu saya baca ini saya pikir orang marah emang salah ya? Bukan salah, tapi ketika marah itu sebenarnya waktu kita emosi gak terkontrol udah lupa sebenarnya sumber marahnya tadi apa. Cuma pengen ngeluapin, wah gitu kan, ini semua gue kesel begini. Masalahnya juga udah lupa apa. Dan itu menghancurkan hati, melukai orang yang kita marah sama dia. Ini bagian dari perbuatan daging, saudara. Nah, saudara, contoh ini masih banyak. Dan kata kunci yang tadi saya mau bilang adalah berakar. Karena itu, yuk kita klik berikutnya. Karena itu, kita perlu sekali lagi ingat. Untuk kita lepas dari hal ini, kita perlu submit. Katakan lagi submit. Ya, atau bahasa Indonesia tunduk gitu ya, saudara. Nah ilustrasi ini lagi nih, Google Maps. Saudara ingat ya, kalau lagi naik mobil, Google Maps, terus saudara salah jalan. Dia biasa bilang apa? Dalam 200 meter, putar balik. Betul ya saudara ya? Dalam 300 meter, belok kanan. Ntar dia bilang belok kan, putar balik gitu kan. Nah untuk kita bisa nyampe ke tujuan, kita masih belajar tunduk. Coba kalau misalnya dia bilang, putar balik. Ntar dulu, enak pemandangannya indah. Maju lagi putar balik. Aduh enggak lagi dengerin lagu. Putar balik. Nabrak abis itu beneran saudara gitu kan. Kita masih belajar submit tunduk. Iya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bilang putar balik. Oke. Putar balik. Kenapa? Sekali lagi saya ingetin. Apa sih tujuan yang Roh Kudus miliki buat kita? Dia mau bawa kita kemana? Dia mau bawa kita kemana? Ke sorga, amin saudara. Lihat gambar ini sekali lagi. Nah gambar sebelah kiri ini. Ini di gambar sebelah kiri ini jalan yang besar. Mungkin jalan ini banyak orang yang lewat. Dan ujungnya ke neraka saudara. Ada ayat firman Tuhan ya ini ya. Yang kanan itu jalan yang sempit. Jalan yang gak gampang, bertangga-tangga, naik gunung, belok-belok. Tapi ternyata menuju ke sorga. Holy Spirit empowers us for a purpose. Kalau tujuannya sorga, maka prosesnya perjalanannya dia mau pimpin kita. Meskipun jalan yang gak enak, meskipun jalan yang gak jelas, meskipun kita dalam proses, dalam tantangan, dalam suasana yang gak nyaman. Karena mungkin sepi gak banyak orang di situ. Merasa lonely sendirian menghadapi tantangan saudara. Ingat, Roh Kudus ada di situ. Yang percaya katakan amin saudara. Roh Kudus pimpin kita di tengah-tengah jalan itu. Karena dia mau membawa kita nyampe ke ujung.
Dan dalam perjalanannya tadi ada perbuatan daging yang ditransformasi, dicabut salah satu, dilepasin karena dia berakar di hidup kita. Dan ingat bahwa proses nggak kelar dalam satu hari. Ada orang datang ke sini dengan bawa rokok satu box, ikut ratat SMK, pulangnya rokoknya dibuang gitu ya saudara ya. Dan dia nggak merokok lagi. Tapi ada orang yang mungkin datang ke sini dengan rokok yang sama. Tapi nggak langsung lepas. Hari itu dia kurangin 1 batang. Besok dia kurangin 2 batang. Besok jadi setengah bungkus. Akhirnya seminggu udah mulai 1/4 bungkus. 2 minggu, 3 minggu, akhirnya dia lepasin semuanya. Mungkin journey kita, perjalanan kita, proses kita, itu nggak semua langsung instan. Tapi dalam perjalanan, ayo kita tunduk sama Roh Kudus yang akan mengubah kita. Hari demi hari. Yang percaya katakan amin saudara. Jadi kalau Roh Kudus, yang pertama, empowers us for a purpose. Yang kedua, empowers us for transformation. Apa aplikasinya? Yuk klik berikutnya. Yuk kita katakan sama-sama, 2, 3, tunduk pada Roh Kudus yang mentransformasi hidup kita. Nah, ini saya mau mengajak saudara untuk berpuasa. Diajak aja saudara ya, nggak dipaksa kok. Dari mulai hari ini sampai hari minggu depan. Nah saudara, kita lakukan puasa buat apa? Karena kita mau mengosongkan kekuatan daging kita. Kalau kita makan tuh energi banyak. Ya, kadang-kadang kita nggak mikirin apa yang Tuhan mau. Karena saya udah tahu apa yang saya mau gitu ya. Dan kita kosongin kekuatan daging supaya kita minta Roh Kudus yang mimpin kita. Nah mungkin saudara di sini ada yang bilang, saya kan nggak punya waktu baca Alkitab, berdoa. Sekarang saya mau tanya balik sama saudara. Saudara kalau makan pagi, berapa lama sih saudara kira-kira? 15 menit? 20 menit? Setengah jam gitu ya? Nah kalau saudara ada waktu makan paginya sekarang kita puasa, karena kan puasa dari jam 20 sampai besoknya siang. Jadi kan kita gak makan pagi. Gimana kalau jam makan pagi saudara ganti? Baca Alkitab. Gunakan waktu itu saya mau baca Alkitab, saya mau berdoa. Ya tadi 20-30 menit itu gunakan waktu, dah saya baca Alkitab dulu, saya doa dulu, baru lanjut lagi. Ya kalau saudara mungkin punya anak bisa gantian ngurus anaknya. Saudara yang suami bangun lebih pagi atau istri bangun lebih pagi, ntar ganti-gantian. Tapi gunakan waktu ini yang paling penting tuh gini. Kita nih kadang-kadang kalau masih banyak yang saya bisa lakukan, kalau belum sampai titik darah penghabisan, saya belum berserah. Betul gak saudara? Biasanya kita tuh udah nyerah, baru berserah, betul kan? Udah kapok, udah kadung, udah gagal, baru berserah. Tapi boleh nggak kita belajar submit, tunduk sama Roh Kudus setiap hari? Jadi jangan tunggu udah titik darah penghabisan, coba sekarang saya mau berserah sama Tuhan. Siapa yang mau belajar berserah sama Tuhan, katakan amin sama-sama. Nah oleh sebab itu saya ajak saudara, karena nanti di hari minggu depan tuh hari Pentakosta, ya. Jadi kita ini dari sejak kenaikan Tuhan Yesus 10 hari menuju ke Pentakosta. Murid-murid itu berdoa selama menunggu turunnya Roh Kudus di hidup mereka. Jadi saya ajak yuk kita sama-sama juga meluangkan waktu berdoa lebih baik lagi, berpuasa supaya bisa lebih fokus lagi. Dan ketika nanti hari Jumat itu ada teman-teman saya dari City Harvest datang ke sini. Mereka kan pelayanan. Ayo saudara bisa ikut di Encounter.net kita di hari Jumat malam. Supaya saudara bisa mengalami apa pekerjaan Roh Kudus di hidup kita semua. Ya, dan nanti hari Minggu mereka kan pelayanan juga di sini di ibadah. Jadi pastikan saudara bisa berdoa lebih banyak, bisa berpuasa, bisa baca Alkitab, dan alami Roh Kudus lebih baik lagi di masa ini. Oke, itu poin yang kedua. Jualannya udah cukup. Sekarang kita yang ketiga ya saudara ya. Yaitu apa? Roh Kudus. Oke, Holy Spirit empowers you to live in fruitfulness. Yuk kita baca bahasa Indonesianya yang bawah. 1, 2, 3. Roh Kudus memberdayakan untuk kita hidup berbuah. Ayatnya di Galatia 5 ayat 22, 23. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum menentang hal-hal itu.
Ini sebenarnya saudara mungkin udah dengar dari zaman sekolah minggu ya. Ada lagunya saudara. Lagunya gimana? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tahu nggak? Tahu. Tapi kita sudahkah mengalami si buah ini di hidup kita bertumbuh? Ini tantangannya. Dan Roh Kudus rindu saudara ngalamin berbuah lebat. Nah kata buah ini menarik. Ini tuh satu. Kalau perbuatan daging itu banyak, buah Roh Kudus itu satu. Makanya nggak ada dan sebagainya. Kalau tadi saudara ingat perbuatan daging ada dan sebagainya. Ini nggak ada. Karena ini udah cukup, udah lengkap. Klik yang berikutnya. Lengkapnya tuh begini ya. Nah, dibagi ini menurut John Stott. Jadi pembagiannya beda-beda, tapi John Stott baginya begini. 9 buah roh itu ada sikap pada Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Dan kalau saudara ingat, ini cerita tentang apa sih? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau saudara mau mengalami itu sepenuhnya, kita perlu dipimpin Roh Kudus supaya buah-buah ini tuh tumbuh. Holy Spirit empowers us for fruitfulness. Nah lihat gambar di bawah ini saudara. Fruitfulness itu bagiannya manusia adalah izinin ditabur, disiramin, dijauhin dari hama. Tapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Kalau kita nabur buah pepaya, ya mungkin saudara punya pohon pepaya gitu ya di rumah ya. Karena paling gampang tumbuh di Jakarta kayaknya pepaya. Nah pepaya nggak mungkin tumbuhnya buah durian. Kalau itu namanya jadi enak saudara ya. Tapi kalau saudara naburnya pepaya, saya jamin tumbuhnya pepaya. Nah bagian kita adalah tabur firman Tuhan. Itulah benihnya. Di mana? Di hati kita. Tumbuhnya apa? Tumbuhnya buah-buah roh ini semua. Siapa di sini rindu buah roh tumbuh di hidup kita? Katakan amin sama-sama. Ini namanya jadi semakin serupa Kristus. Yang menarik ya saudara, kalau saudara baca ini ya. Saudara pikir deh, Yesus kayak gini loh sebenarnya. Benar gak sih saudara? Saya nggak pernah baca di Alkitab, maka streslah Yesus gitu ya. Maka galaulah Yesus, masa depan saya gimana ini. Kecuali satu kali kita lihat. Yesus bilang seperti mau mati rasanya sebelum dia disalib saudara. Tapi pada umumnya, dia dipimpin sama Roh Kudus. Yesus sebagai manusia ya, waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun kan. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Maka sebagai manusia, sekalipun dia mungkin punya perasaan-perasaan negatif, sama seperti saudara dan saya. Tapi dia bisa berkemenangan terus. Makanya dia bisa menjaga tadi buah-buah roh itu nyata di hidup dia. Dan saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga, dia bilang dia menjadikan seorang penolong yang lainnya itu Roh Kudus untuk turun menyertai kita selama-lamanya. Sama seperti Roh Kudus menyertai Yesus, dia mau menyertai kita semua. Dan ketika dia sertai kita, maka buah-buah ini akan tumbuh one by one. Dan tantangan masalah kehidupan, kalaupun kita tetap hadapin sama, kita bisa punya respon yang berbeda. Kita punya perasaan pikiran yang beda, saudara. Dan itulah buah-buah roh ini. Tapi kuncinya ada di satu kata. Yuk klik yang berikutnya. Kunci adalah kata berakar. Katakan sama-sama berakar. Ingat tadi perbuatan daging itu berakar. Harus dicabut. Tapi buah roh itu kuncinya adalah nempel sama Tuhan. Saya tadi bilang Google Maps itu ilustrasi yang gak sempurna. Nah ini yang sesuai firman Tuhan. Roh Kudus itu membawa kita untuk nempel sama Tuhan. Yohanes 14 ayat 20. Yuk kita baca sama-sama 23. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Kehadiran Roh Kudus itu supaya kita nempel sama Tuhan. Ayat berikutnya saya bacakan, Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting gak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yuk kita semua katakan, saya rantingnya Tuhan. 2, 3, saya rantingnya Tuhan. Dan dikatakan barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu gak dapat berbuat apa-apa. Jadi peran Roh Kudus itu adalah membawa kita tuh nempel sama Tuhan. Jadi satu sama dia. Apa yang dia pikirin, jadi yang saya pikirin. Apa yang dia rasain, jadi yang saya rasain. Apa yang dia mau lakukan, itu juga yang saya akan lakukan. Dan ini akan membuat respon kita dalam segala situasi jadi selaras sama Tuhan. Saya punya satu kesaksian ya saudara ya. Saya ini punya mbak baru. Dan belum cocok-cocok banget. Jadi kalau saudara punya mbak baru, waduh susah ya adjustment. Mungkin saudara pernah ya, setahun. Terus mbaknya baru, bingung. Sama anak belum cocok, cara masaknya beda. Cara nyucinya beda gitu ya. Ada aja segala jenis masalah kalau si mbak baru itu datang. Tapi saya bersyukur. Ya meskipun kita belum cocok-cocok banget. Mbak ini tuh ngomong gini. Kan kita bilang sama nih terang-terangan nih. Kita ini belum cocok ya sama kamu. Kita nanya balik. Kalau kamu sendiri itu sebetulnya gimana? Terus dia bilang kata-kata gini. Kalau saya senang di sini Pak sama Bu. Karena di rumah ini hangat. Rumah ini hangat. Nggak ada yang ngomong kasar di sini. Di rumah saya nggak ada yang ngomong kasar. Dia lihat cara kita didik anak beda. Dan dia senang di situ. Kok hangat ya? Tambahan lagi ini minggu lalu. Minggu ini ada kesaksian tambahan ternyata. Dia lagi disuruh sama istri saya ke pasar. Nah, ke pasar itu deket banget sama rumah. Jadi orang-orang sekomplek doang. Nah, di komplek saya itu kan banyak mbak-mbak lain nih. Ketemulah dia sama mbak-mbak lain. Mbak-mbak lain itu ada 2 mbak bilang sama dia begini. Loh sekarang kamu yang kerja gantiin mbak saya yang dulu. Ya. Kamu gantiin dia. Wah kamu enak kerja di situ. Dibilang gitu. Saya mau tukeran bos sama kamu. Sampai begitu ngomongnya. Ada satu mbak lagi juga gitu. Enak kamu kerja di situ. Ibunya baik gitu. Ibunya sih bukan bapaknya gitu. Biasa kan ibunya yang dipuji ya. Ya. Dan itu saya merasa akhirnya ngerti, oh ini namanya buah. Sekarang saya tanya, kalau buah siapa yang nikmatin? Orang lain, bukan diri kita, betul ya? Ternyata kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu dinikmatin sama orang lain. Saya rindu kesaksian ini bukan saya doang. Tapi saudara semua di tempat ini, ada buah-buah yang orang di saudara keluarga, saudara karyawan, saudara bos, saudara teman, saudara nikmatin sama-sama. Yang percaya katakan amin, saudara. Makanya aplikasi yang terakhir adalah ini. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Jadikan Roh Kudus best friend kita. Best friend. Karena waktu nempel, dia tuh bener-bener kayak sahabat banget gitu loh, saudara. Bestie, best friend. Orang yang bisa kita ajak ngobrol dan gak bakal bocorin rahasia. Sorry, dia ini pribadi. Saya bukan bilang orang manusia ya maksudnya. Dimana kita bisa deket sama dia, intim sama dia. Tapi kita perlu kasih waktu. Roh Kudus ubahin saya, Roh Kudus arahkan saya, Roh Kudus pimpin saya. Saya perlu baca Alkitab. Karena Roh Kudus itu mau mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan. Tapi untuk diajarin dan diingetin saudara perlu baca Alkitabnya. Karena kalau saudara belum baca Alkitabnya, maka bahan baku buat diajarinnya gak ada gitu loh saudara. Apa yang mau diingetin kalau gak dibaca? Jadi mari kalau saudara mungkin lagi kurang semangat, lagi bolong-bolong, abahnya lagi ketinggalan. Yuk baca Alkitab lagi. Yang percaya katakan amin saudara. Ayo kita sama-sama bertumbuh lagi. Dan gak cuma sampai situ. Kalau saudara lagi galau, lagi dalam tekanan, ayo datang sama dia. Ngobrol sama dia. Yang lain saat dulu Yesus Abraham, mumpung Yesus ada di sini saudara. Ya, saudara dengerin, abis itu saudara menyembah datang sama Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang pimpin kita.
Yuk saya undang pemusik boleh balik ke depan dan kita mau closing. Klik yang terakhir hari ini 3 poin yang saya bagikan sama saudara. Holy Spirit empowers for a purpose. Roh Kudus memberdayakan untuk sebuah tujuan. Katakan sama-sama tujuan, saudara. Ya, tadi saya kasih ilustrasi Google Maps. Tuhan mau bawa kita sampai ke tujuan yang Tuhan siapkan buat kita. Dan di situ ada fokus, di situ ada damai. Tapi yang kedua, Roh Kudus memberdayakan kita untuk transformasi. Holy Spirit empowers for transformation. Katakan sama-sama transformasi. Kita perlu tunduk sama Roh Kudus supaya dia ubahin semua keinginan perbuatan daging dicabut satu-satu. Dan yang ketiga, Holy Spirit empowers you to live in fruitfulness. Katakan sama-sama berbuah. Roh Kudus memberdayakan kita untuk hidup yang berbuah. Bahwa saat Roh Kudus pimpin, buah itu akan mulai muncul one by one. Natural, bagian kita airin, jaga supaya nggak ada hama. Tapi Roh Kudus akan berikan pertumbuhan sampai ada buah, sampai orang bisa nikmatin. Mari kita tundukkan kepala saat ini.